Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Noprelia Sari dari kelas Public Relation 3E dengan NIM 12030422950 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang penerapan sistem hukum di Indonesia. Membahas tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paksaan, karena sifat dari hukum itu sendiri adalah mengikat. Hukum merupakan sebuah perangkat, aturan yang jika dilanggar, maka akan mendapatkan satu sanksi. Manusia merupakan makhluk yang menurut Al-Quran paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia memiliki akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Berbicara tentang hukum di Indonesia, berpatokan kepada 3 sistem hukum, yaitu yang pertama ada hukum Eropa kontinental, yang kedua hukum adat, dan yang ketiga hukum Islam. Sebagian besar sistem yang dianut baik dari perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah pada masa lalu yang dimana Indonesia merupakan salah ataupun kasus yang sangat kecil, namun penyelesaiannya sangat berlebihan dan bahkan hukumannya itu hingga membabi buta. Kurang lebih begitulah gambaran dari proses sistem hukum di Indonesia saat ini. Hukum telah disusun sebaik mungkin, namun pelaksanaannya masih saja jauh dari kata baik. Jika ditanya sampai kapan adanya keseimbangan hukum akan berjalan dengan maksimal, maka tidak akan sedikit orang yang hanya menggerutkan dahinya. Sangat disayangkan, perjuangan para pahlawan yang bersusah payah menuangkan berbagai buah pikir dengan berjuta, bahkan miliaran harapan, namun saat ini realitanya berjalan buruk. Seharusnya penegak hukum itu harus bisa menyelaraskan pihak-pihak yang terkait hukum, tanpa harus memandang bulu, kiri, kanan, maupun atas dan bawah. Dalam artian, hukum harus bersifat netral dan harus memiliki faktor-faktor yang kuat. Dan di dalam hukum, tentunya kita juga sebagai masyarakat, warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana penerapan sila kelima ini sangat jarang dan sudah memudar pada saat zaman sekarang ini. Baiklah, sekian dari saya. Semoga materi itu merupakan wilayah jajahan Belanda yang disebut dengan Hindia Belanda. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan hukum di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Begitu banyak tangis dan ratapan rakyat kecil yang tertindas dan terluka oleh hukum. Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengerjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Begitu jelas jika segala sesuatunya harus bergantung dengan hukum yang berjalan di Indonesia, yang mana memiliki hukum yang secara gamblang tertulis dalam undang-undang. Namun, jika kita lihat secara kasat mata, dewasa ini hukum sudah tidak berjalan dengan tegas. Bisa kita ambil dari berbagai kasus mengenai aparatur negara yang tidak memiliki ujung penyelesaian yang pasti dan jelas. Bahkan bisa begitu saja hilang bak ditelan bumi. Dan coba kita bayangkan atau kita bandingkan dengan kasus-kasus oleh kaum rakyat kecil, yang mana dengan masalah penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.